Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we will present the result of group work. Introduce, my name is Lipi Biola. My name is Dita Susila. My name is Windy. The first materi dibawakan oleh Dita Susila Rizkyani. Indonesia is a country that still imports some basic needs such as meat, onions, and chilies. The import itself initially served to meet domestic needs due to the inability of farmers and ranchers in the country. As a result, the price of imports from abroad inevitably has to be followed by the government and has the potential to cause price increases in the market when imported goods are sold. Yang diartikan sebagai Indonesia merupakan negara yang masih melakukan impor pada beberapa kebutuhan pokok seperti daging, bawang, dan juga cabai. Impor ini sendiri awalnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akibat belum mempunyai petani maupun peternak di tanah air. Alhasil, harga impor dari luar negeri mau tidak mau harus diikuti oleh pemerintah dan berpotensi menyebabkan adanya kenaikan harga di pasar saat barang impor yang dijual. Yang menyebabkan karena terjadinya imporan yang negara Indonesia tidak memiliki barang tersebut atau kebutuhan tersebut sehingga diimpor dari luar negeri, dan luar negeri mengirimnya dengan harga yang sangat tinggi ataupun harga yang stabil, dan Indonesia menerapkan dengan terjadinya kenaikan harga sembako. Materi yang kedua akan dibawakan oleh Windy. The impact of rising food prices for the community usually has an effect on decreasing purchasing power. In addition, it can also make many restaurants suffer losses and go bankrupt because production costs do not match the selling price. Factors that cause the price of basic food items to rise in the problem of distributing basic food items. This is usually influenced by the major distribution links to the unavailability of tap for truck transport operation. Dampak kenaikan harga sembako bagi masyarakat biasanya berpengaruh pada menurunnya daya beli. Selain itu juga bisa membuat banyak restoran mengalami kerugian hingga bangkrut karena biaya produksi tidak sesuai dengan harga jual. Faktor yang menyebabkan kenapa harga sembako naik adalah masalah saat distribusi sembako. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh jalur distribusi yang rusak sampai tak tersedianya bahan bakar untuk operasional truk pengangkut. Terkadang bahan untuk transportasi bahan sembako ke Indonesia atau ke negara-negara itu kurang atau meningkatnya harga sembako, itu yang menyulitkan untuk proses impor barang sembakonya. Pertama, mendukung dalam menstabilkan ekonomi negara ke posisi baik, yaitu dengan terjadinya kenaikan harga sembako itu menstabilkan ekonomi negara menjadi ke posisi lebih baik dan cenderung untuk menjadi posisi ekonomi yang lebih dalam. Yang kedua, terhindar dari keterbatasan bahan pokok atau kebutuhan dikarenakan atas kemampuan masyarakat dalam beli sembako. Masyarakat lebih hemat dan dalam berbelanja masyarakat lebih hemat dan bijak dalam belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi di saat dengan naiknya harga sembako, masyarakat jadi lebih bijak lagi, jadi lebih berpikir lebih jernih lagi untuk membeli atau memenuhi kebutuhan sembako agar tidak boros dalam pemakaian ataupun pembelian. Kok yang berikutnya kontra akan dibahas atau dibacakan oleh Windy. Kontra yang pertama yaitu impact of the price increase is recorded through inflation and slowing economic growth. Economic recovery will be hampered, expected Abdul decreasing inflation can because purchasing power to decrease so that the people economy gets worse. Yang kedua yaitu disinflation occurs due to the increasing need of the community with an increase of about 10-15%. However, this year is exacerbated by the pandemic situation
where culturally people's economic income has dropped drastically and even lost their jobs. Kenaikan harga ini terekam lewat inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi akan terhambat menambahkan kenaikan inflasi dapat menyebabkan daya beli semakin menurun sehingga ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Kontra yang dibuat di sini dengan terjadinya kenaikan harga ekonomi itu membuat masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang atau dibilang di bawah sederhana itu menjadi menurun atau bisa dibilang menjadi masyarakat miskin, yang membuat ekonomi negara semakin menurun dan terburuk. Yang kedua, kenaikan ini terjadi lantaran kebutuhan masyarakat yang meningkat. Nah, dengan banyaknya atau meningkatnya bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat, maka masyarakat juga membutuhkan lebih-lebih lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kenaikan sekitar 10-15%, namun pada tahun ini diperparah dengan situasi pandemi di mana secara ekonomi masyarakat saat ini pendapatnya turun drastis dan bahkan kehilangan pekerjaannya. Nah, dan ditambahkan dengan peristiwa kedatangan COVID-19, yaitu yang menyebabkan ekonomi menurun, para pekerja juga kehilangan pekerjaannya, dan dengan mereka kehilangan pekerjaannya itu membuat ekonomi mereka atau sumber penghasilan mereka itu berhenti ataupun menurun, yang menyebabkan tidak terjangkaunya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Okay, this is the result of our group discussion. If there is a wrong word, please forgive. And what if the material we conveyed regarding the increase in basic need incomplete, please forgive you so much and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.